Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, khususan pengasuh pondok pesantren Al-Islah Curah Putih Tegalwangi Jember beserta segenap Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Al-Islah yang kami hormati, segenap asatidah Pondok Pesantren Al-Islah yang kami hormati, segenap alumni dan simpatisan Pondok Pesantren Al-Islah, ibu-ibu fatayat, ibu-ibu muslimat, adik-adik IPPNU yang kami hormati, serta hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam rangka temu alumni Yayasan Pondok Pesantren Al-Islah yang ke-10 dalam keadaan sehat walafiat di majelis yang insya Allah barokah, manfaat dan senantiasa membawa kemaslahatan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan pembacaan sholawat. Dengan harapan majelis yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan nantinya kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta syamsun
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari peringatan Haul Al-Mukarram Al-Maghfur Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Bashir Muhyiddin. Karena sebenarnya kulo pribadi ada keterikatan emosional. Karena dulu alhamdulillah Bapak alumni sini, kalau tidak salah alumni sekitar tahun 80. Jadi mulai kecil, mulai MI sampai di SMP sering diajak sowan mriki ketika peringatan Haul. Namun ketika menginjak pendidikan menengah,
Allah merupakan hal yang positif untuk menuntut ilmu dan beribadah. Bahkan tidak jarang penuh dengan perjuangan, tantangan, bahkan air mata. Saya masih ingat ketika menimpa ilmu di pondok pesantren, ketika hafalan sulit sampai depipil di pojokan, nangis, ya Allah, ini harus bagaimana saya supaya menghafal. Dan itu tidak jarang pasti dialami oleh santri manapun. Namun meskipun sulit, seorang santri harus tetap berusaha, karena nantinya santri ini adalah generasi penerus perjuangan bangsa. Selain itu, santri juga yang akan menggantikan posisi ulama dan kiai ketika kiai tersebut sudah wafat. Hari ini kita memperingati haul almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Abdul Bashir Muhyiddin yang ke-20. Kita sebagai alumni dan santri adalah generasi penerus perjuangan beliau untuk bisa memberikan penerangan di dunia ini, utamanya bagi umat Islam. Sebagaimana syair yang ada dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik karangan sinten Bu? Wonten sing sumerep napa tasih eling? Karangan Syekh Ibnu Malik Al-Andalusi. Pripun bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yalil mudafa ya'ti khalafa ilal pripun? Minal i'rabi wa ma yalil mudafa ya'ti khalafa. Pada dasarnya santri ini nantinya akan menjadi penerus perjuangan ulama. Kok kula rodok nervous sampai rodok supe. Wa mayalil mudhafaya fi khalafa. Pripun? Nggih. Pripun pindah? Supe pindah. Oh, kula padahal pun ngapal nih rodok dangu. Nggih supe sampai mriki. Jenengan garai kula nervous. Bismillahirrahmanirrahim. Contekane kersane mboten salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudifa wa rubbama jarrul ladhi atqauka ma qad kana qabla hadfi ma taqaddama lakin bi syarti ayyakuna mahudif mumathilan lima alaihi qad utif mumathilan lima alaihi qad utif mumathilan lima alaihi qad utif. Jadi pada dasarnya santri itu akan menjadi penerus perjuangan ulama ketika ulama tersebut telah wafat. Oleh karenanya selayang kita masih kuat, selayang santri itu masih kuat, meskipun sudah menjadi alumni harus tetap mengamalkan apa yang didapat di pondok pesantren. Hal ini juga disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Ghalayain dalam kitab Idatun Nasyi'in Syahifah 7. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disampaikan beliau itu merupakan sesungguhnya di tanganmu lah wahai pemuda kejayaan agama, bangsa dan negara. Dan pada derap langkahmu lah wahai pemuda hidup matinya suatu agama, bangsa dan negara. Oleh karenanya kita harus berusaha menjadi santri yang senantiasa mau berusaha belajar meskipun sudah menjadi alumni. Matan. Selanjutnya hadirin rahimakumullah. Pondok pesantren syarat dengan banyak barokah. Kalau sekolah di luar mungkin yang didapat hanya pendidikan umum saja. Di pesantren menurut saya pribadi dan beberapa orang yang saya tanya Ibu, berdasarkan riset,
ternyata solusi pendidikan masa kini adalah pondok pesantren. Karena di pondok pesantren bukan hanya mendapatkan pendidikan duniawi saja, tapi juga sopan santun, dan nanti yang dicari adalah barokah. Ada yang tahu nopo niku barokah, ibu-ibu? Barokah niku nopo? Teturah, betul. Bisa juga lebihnya kebaikan. Barokah ini mungkin tidak dapat kita lihat. Kalau ilmu orang pinter bisa dilihat, tapi kalau barokah tidak bisa dilihat. Karena itu seiring dengan kehidupan santri itu sendiri. Hal ini sebagaimana makalah ulama ada juga yang menyampaikan demikian. Al-ilmu bitta'allum. Ketika kita ingin mendapatkan ilmu, maka harus belajar. Tidak ada ceritanya orang itu tidak belajar kok bisa tiba-tiba pinter. Kecuali pada zaman dulu ada ilmu laduni, ilmu mukasyafah, bagaimana ulama-ulama terdahulu. Kalau sekarang tidak belajar ya tidak akan mendapatkan ilmu. Selanjutnya al-manfa'atu bit-tho'ah. Ketika sudah mendapatkan ilmu, maka sehingga ilmu kita menjadi manfaat, kita harus namanya taat kepada peraturan. Ibu-ibu yang ada sekarang, mbak-mbak alumni semua, saya yakin dulu ketika di pesantren pasti ada peraturan yang mengikat. Misal jam berapa harus kembali ke asrama, jam berapa harus berangkat diniyah, jam berapa harus berangkat sekolah, dan lain sebagainya. Hal ini bagian dari kita untuk mendapatkan kemanfaatan ilmu, karena al-manfa'atu bitto'ah. Kalau orang itu sudah belajar, mendapatkan ilmu, orangnya pinter, dan kalau ingin manfaat ilmunya, maka harus taat peraturan. Itu juga berlaku ketika di masyarakat. Di masyarakat sekarang, ibu-ibu yang sudah pulang dari pesantren, yang sudah menjadi alumni, saya yakin di desanya ada RT, di desanya ada RW, ada kepala desa, sampai ke atas ke pemerintah pusat. Lah, kita sebagai warga yang baik harus taat peraturan supaya ilmunya manfaat. Taat peraturan ini berlaku bukan hanya ketika di pesantren, namun juga nanti ketika di rumah, pengaplikasiannya ketika di masyarakat. Dan yang terakhir, wal barokatu bil hikmah. Wal barokatu bil hikmah. Barokah itu didapat ketika seorang santri dan alumni mau hikmah kepada pondok pesantren. Bentuk hikmahnya seperti apa? Banyak, Bu. Yang simpel saja, minimal ketika peringatan haul seperti ini menyempatkan datang, menyempatkan sambung, menyempatkan sowan. Kalau sangat tidak bisa diluangkan waktunya, minimal jangan sampai tinggal Fatihahnya. Jadi itu konsep al-ilmu bitta'allum, al-manfa'atu bit-tho'ah, wal barokatu bil hikmah. Konsep pengabdian ini luar biasa. Ketika di pesantren sudah dipercaya untuk menjadi pengurus, ketika harus ngopeni adik-adiknya yang lebih kecil, ketika di rumah juga mau mengamalkan ilmunya dan mengabdi kembali ke pesantren. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Insya Allah dengan ketiga hal tersebut ilmu kita manfaat dan barokah. Karena sesungguhnya 70% dari kesuksesan seorang santri itu karena sambungnya dengan gurunya atau kepada kiainya. Sab'una fi mi'atin anna barakatul ilmi yunalu bisababin rabitah
Kuwatir rabitoh baina tilmidi wa syaihi. Maksudnya apa? 70% dari kesuksesan seorang santri itu ketika mau sambung hubungannya dengan gurunya. Sambungnya bentuknya seperti apa? Bentuknya yang pertama Fatihahnya setiap hari diusahakan. Yang kedua hubungannya harus baik dengan gurunya. Sowannya juga demikian. Contoh yang sudah jenengan lakukan pada pagi hari ini adalah bagian dari wal barokatu bil hikmah. Hadirin ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu fatayat, ada muslimatnya Mbak? Wonten nggih, alhamdulillah. Konsep pengabdian dalam pesantren itu luar biasa. Ketika kita mau mengabdikan ilmu kita sedikit demi sedikit, insya Allah manfaat. Saya yakin tidak semua alumni pesantren menjadi kiai. Tidak semua alumni pesantren menjadi bunyai. Tapi konsep yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita ngalim di bidangnya masing-masing. Yang jadi petani, petani yang ngalim. Yang jadi pedagang yang ngalim. Yang menjadi karyawan atau pegawai yang ngalim. Yang jadi DPR yang ngalim. Yang jadi menteri juga demikian, bahkan yang jadi presiden. Karena sekarang juga banyak ibu, banyak alumni pesantren yang ternyata berdaya di pemerintahan. Seperti presiden kita yang keempat, siapa Bu? Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu alumni pesantren. Atau wakil presiden kita yang akan diganti pada pagi hari ini karena bertepatan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden. Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin itu juga seorang santri. Oleh karenanya konsep pendidikan pondok pesantren insya Allah yang paling tepat, yang akan mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang pinter, bener. Sekarang ini banyak orang pinter, banyak orang pinter. Jenengan gadah putra, gadah putri di pondok, disekolahkan saja mulai dari lembaga formal TK atau RA, SD, SMP, SMA, kuliah, insya Allah pinter Bu. Tapi apakah sudah benar? Apakah mau menjalankan syariat agama? Apakah sudah mau menghormati panjenengan sebagaimana orang tua? Itu adalah PR kita bersama. Kalau mengetahui ilmu parenting, yang bertugas untuk mendidik anak itu sepenuhnya adalah orang tua. Yang paling pokok itu orang tua. Kalau guru tugasnya membantu. Aslinya seperti itu. Namun terkadang anak ini ketika dididik oleh orang tuanya saja sendirian, ini kadang kurang manute karena ada keterikatan emosional. Makanya beberapa dari kita menitipkan di sekolah, menitipkan di pondok pesantren dengan harapan anak ini menjadi anak yang pinter, bener. Kalau pinter saja banyak. Ibu-ibu yang kami hormati, hadirin rahimakumullah. Anak merupakan celengan orang tua yang paling utama. Anak merupakan investasi orang tua. Dalam Al-Quran disebutkan 4 posisi anak Bu. Dalam Al-Quran insya Allah disebutkan 4 posisi anak. Yang pertama, anak itu bisa menjadi penerang hati. Yang kedua, anak itu bisa menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Yang ketiga, anak bisa menjadi cobaan. Dan yang paling berat, anak bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya ketika tidak diberikan pendidikan dengan baik.
Oleh karenanya pasti harapan orang tua, harapan nenek, kakek juga pasti demikian. Ketika memiliki anak, berharap anak itu menjadi anak yang solih dan solihah, yang mampu menjadi penerang hati, penyedap mata, dan juga menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Dan nanti ketika kita berpulang, harapannya anaklah yang akan membimbing kita, yang akan mendoakan kita ketika sudah tiada. Ketika dalam kondisi sakaratul maut, maka yang diharapkan orang tua apa, Ibu? Didoakan, dibacakan Yasin, dibimbing. Semoga nantinya harapannya orang tua ditempatkan dalam posisi yang terbaik di sisi Allah. Orang tua sudah sekarat, anak yang solih dan solihah akan mendoakan orang tuanya, akan membacakan Yasin, akan membimbing orang tuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim, sampai selesai. Anak yang solih dan solihah. Namun ketika anak itu tidak benar, Bu, tidak tepat, kita hanya memberikan sangu, kita hanya memberikan bekal pendidikan dunia saja, maka yang terjadi bisa sebaliknya. Sekarang ini teknologi semakin canggih. Teknologi adalah bagian dari kehidupan kita. 0,001 menurut indeks dari minat baca Indonesia, dari orang 1000 cuman ada 1 orang yang suka baca. Karena semuanya sudah kecanduan sama setan gepeng. Kecil, kita bisa mengakses informasi melalui ujung jari kita. Ada info di sana, kita sudah dengar. Info yang baru, ada gempa, 1 menit 2 detik, kita sudah tahu informasinya. Ketika demikian, anak yang tidak punya bekal yang cukup tadi, maka memanfaatkan teknologi juga pasti tidak akan bijak. Sekarang ada banyak sekali media sosial, banyak sekali channel-channel, entah itu YouTube, TikTok dan lain sebagainya, video online yang pasti mempengaruhi konsep berpikir anak-anak kita, adik-adik kita, Bu. Seandainya anak itu tidak dibekali dengan ilmu pendidikan yang baik, dengan bekal agama yang cukup untuk kebutuhan akhirat, maka yang terjadi ketika ibunya atau ayahnya sakaratul maut, maka dia akan update story atau dia akan live, Bu. Semerep live, HP-nya dijunjung, ibunya sekarang terbaring di kasur. Hello guys, sekarang ibu aku lagi sekarat nih. Ya, silakan dilihat. Ya, betul, kakinya sudah dingin guys. Ya, bisa dilihat. Kakinya sudah dingin. Ya, ke atas perutnya juga sudah seperti muter-muter ini. Seperti, ya betul, sampai naik ke atas, naik ke atas. Iya betul, sekarang dadanya sesak guys. Bisa dilihat dadanya ibu saya ini sudah sesak, sudah tidak kuat lagi sepertinya guys. Ya, naik ke atas sekarang, di tenggorokan dan kerongkongannya semakin sakit, semakin sesak. Ya betul sekali. Bagus, sudah. Ibu saya meninggal dunia. Terima kasih sudah melihat tayangan hari ini dan sudah menikmati konten dari saya. Apakah hal tersebut bisa terjadi, Bu? Terjadi nopo mboten? Kadang orang tua sakit bukannya diusahakan mau menanyai, nak yang sakit yang mana, Bu, misal seperti itu. Sekarang malah sibuk dengan HP-nya masing-masing, kurang empatinya terhadap orang tua. Hal ini bisa terjadi dan itu bukan lagi tabu, namun sudah banyak dalam kehidupan kita. Mungkin di sekitar kita ada yang demikian. Dan semoga banyak
Dan semoga hal itu tidak terjadi pada diri kita, tidak terjadi pada orang tua kita. Karena orang tua itu jimat. Selama keduanya masih ada, maka tidak perlu ke dukun, tidak perlu ke orang pintar, cukup ridho dan ikhlasnya orang tua. Ridho dan ikhlasnya orang tua adalah yang paling utama bagi kita. Jangan sampai kita malah tidak peduli kepada orang tua, dan pendidikan anak yang kurang tadi bisa mempengaruhi anak kita di masa yang akan datang. Karena 4 kriteria anak tersebut sesungguhnya sudah banyak contohnya masing-masing. Sudah sekali banyak terbukti, bahkan di TV, di video online, di TikTok, banyak hal serupa terjadi. Banyak video-video yang mengabadikan. Di Jepang itu ada yang namanya adat terdahulu membuang orang yang sudah tua, Bu. Di Jepang itu ketika orang tidak berdaya, orang tua tidak berdaya, anaknya ini membuang orang tua ke hutan, dibawa ke hutan, daripada anaknya sulit atau menyusahkan anak. Sampai seperti itu. Suatu ketika saya pernah membaca berita tersebut. Jadi si anak ini akan memanggul orang tuanya, ibunya, ke hutan yang sangat lebat yang akan jarang dan mungkin tidak dilalui orang. Si anak memanggul ibunya, dipanggul, Bu, sampai jalan semakin dalam sampai tidak ada yang lewat sama sekali. Sampai di sana ternyata ibu ketika perjalanan tadi itu memotong ranting-ranting pohon yang ditemuinya. Jadi dipanggul seperti itu, ada ranting pohon dipotong, ada ranting pohon dipotong. Harapannya apa? Setelah sampai di yang paling dalam, si ibu berkata, "Nak, kalau sudah sampai di sini terima kasih sudah diantar. Nanti kalau pulang, Ibu sudah kasih penunjuk jalan bagi kamu supaya kamu tidak tersesat. Kamu ikuti ranting-ranting yang sudah Ibu potong, yang sudah Ibu patahkan supaya kamu tidak tersesat." Mendengar omongan dari ibunya, si anak menangis. Dia bersimpuh, tidak jadi membuang ibunya. Akhirnya dipanggul lagi ibunya, dibawa pulang. Kasih ibu itu sepanjang jalan, kasih anak kadang tidak hanya sepenggalan saja. Kalau sudah tua kadang kita lupa, ternyata dulu pernah kecil, dulu pernah merepotkan. Oleh karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu, Mbak sedanten, Mbak masih banyak. Yang perlu dipahami bahwasanya anak itu investasi orang tua, dan anak yang solih dan solihah akan mengantarkan seluruh orang tuanya bahkan keluarganya itu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana syair lagu dari Eri Susan. Tahu, Bu? Pripun? Ya, betul sekali, ibu itu sangat luar biasa. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk anakmu yang tersayang. Bunda, tak pernah kau mengharap budi balasan atas apa yang kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Saat diriku dekat dalam sentuhan pelukan
kasihmu dan sayang. Saat ku jauh dari jangkauan, doamu kau sertakan. Itu bagian dari kasih dari seorang ibu. Ibu jasanya luar biasa. Tanpa seorang ibu dan ayah tentunya kita tidak akan mendapatkan posisi yang demikian. Tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak. Karena dulu perempuan-perempuan seperti kita tidak mendapatkan posisi yang strategis. Sekarang periode sebelumnya Bupati Jember niku perempuan. Terus, nggih. Bupati Banyuwangi periode yang lalu juga perempuan. Sekarang juga proses pencalonan kembali. Gubernur kita juga perempuan. Bahkan Presiden Republik Indonesia itu juga pernah perempuan. Perempuan diberikan porsi yang sama dengan laki-laki selama masih mampu dan tidak mengganggu kodratnya sebagai perempuan. Oleh karena itu, pada kegiatan pagi hari ini, mari kita tingkatkan amaliyah kita juga sebagai santri. Jadi meskipun di rumah tetap mengamalkan ilmu apa yang didapat di pesantren, tetap mengabdi, tetap mau sambung dengan pondok pesantren, karena kredibilitas seorang santri itu atau kualitas seorang santri itu bisa dilihat ketika menjadi alumni. Kalau masih menjadi santri, insya Allah pasti akan rajin hadir, akan rewang, bahkan mengikuti kegiatan pondok pesantren itu tidak akan absen. Tapi biasanya kalau sudah menjadi alumni, karena banyaknya kegiatan, banyaknya aktivitas di luar sana, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua menjadi kiai dan tidak semua menjadi bunyai. Mari kita sempatkan supaya himmah kita ke pondok pesantren dan hikmah kita ke pondok pesantren senantiasa menjadikan kehidupan kita menjadi barokah, manfaat fitini wa dunya hattal akhirah. Amin. Terima kasih. Itulah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada luputnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu, karena porsinya juga masih santri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati doa Al-Fatihah. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampaikan terima kasih. Semoga